Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua ya, sahabat RSBP. Saya perkenalkan diri dulu, saya Dr. Riki. Dan saya Dr. Tasya. Dan selamat datang di podcast pertama kita. Ya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat, memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Batam pada khususnya. Oke, jadi tema kita apa nih, Dokter? Tema kita yang harus diangkat hari ini itu adalah mengenai pemakaian APD yang rasional. Oke. Mengingat banyak sekali simpang siur penggunaan APD yang tidak sesuai pada tempatnya, yang mengakibatkan akhirnya negara kita ikut menjadi krisis alat pelindung diri untuk tenaga medis. Sementara dalam keadaan pandemik kita butuh APD itu jumlahnya lebih banyak daripada biasanya. Benar banget, Dokter. Jadi kita ini membahas salah satunya dalam beberapa waktu terakhir ada video di mana ada masyarakat awam berbelanja menggunakan pakaian hazmat ya. Sedangkan hazmat itu nanti kita bahas apa guna hazmat dan pemakaian bagaimana ya. Jadi kita balik ke COVID nih, Dokter. Bagaimana sih cara penularan COVID ini gimana? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang alat pelindung diri, sudah pasti kita berbicara mengenai pencegahan penularan. Jadi kita harus tahu dulu ini penularan COVID-19 ini basicnya seperti apa. Memang COVID-19 ini adalah virusnya baru. Jadi masih banyak pelajaran yang harus diteliti peneliti di seluruh dunia. Kemudian bahkan CDC dan WHO pun berulang kali menerbitkan artikel ilmiah. Revisi terbaru terus ya. Revisi untuk pandemi COVID-19 ini. Oke. Cuman memang ada kontroversi antara penularannya apakah melalui droplet atau aerosol. Itu yang terbaru sekarang. Oke. Jadi tapi terlihat ada bukti bahwa keduanya bisa menularkan COVID-19 maupun droplet maupun aerosol. Berarti flu COVID itu bisa lewat aerosol dan droplet, Dok ya? Itu yang kita baca yang terbaru ya, Dok ya. Oke, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, beda untuk aerosol sama droplet itu sendiri, Dok? Oke. Untuk droplet dan aerosol itu perbedaannya cukup lumayan. Jadi droplet itu ukurannya lebih dari 20 mikron. Jadi ukurannya lebih besar. Kemudian dia hanya bisa keluar itu jaraknya hanya sekitar 1-2 meter. Jadi nggak jauh-jauh dan kemudian dia akan jatuh ke tanah mengikuti gravitasi. Itu alasan kenapa diberlakukan sejak awal social distancing. Benar sekali. Kemudian aerosol. Kalau aerosol ukurannya lebih kecil, jadi di bawah 10 mikron. Hal itu bisa menyebabkan partikelnya ini tetap berada di udara dan mengambang karena dia ringan. Ini adalah alasan mengapa di rumah sakit yang terbukti banyak partikel aerosolnya itu diwajibkan memakai N95. Masker N95, Dok, jadi ya. perbedaan pemakaian masker itu terbukti itu didasarkan pada apakah di situ ada aerosolnya atau dropletnya. Jadi kalau aerosol berarti kan penularannya airborne. Ya. Kalau droplet kan berarti kan penularannya dropletnya jatuh nih, terus kita pegang, terus habis itu nanti tangannya megang-megang hidung, megang mata. Nah, penularannya lewat. Nah, kemudian di antara droplet dengan aerosol itu ada namanya droplet nuklei. Oh, droplet nuklei, Dokter. Droplet nuklei ini adalah droplet yang bisa saja mencapai jarak tempuhnya si aerosol dikarenakan karena adanya perputaran udara. Itu bisa disebabkan karena angin ataupun orang lalu lalang. Jadi logikanya kalau orang lalu lalang kan dia berarti ada angin yang yang dilewat. Ya kalau dia lewat kan kayak ada angin-anginnya tuh, Dok. Nah, itu bisa membawa droplet menjadi jauh lebih jarak tempuhnya jauh. Range-nya ya. Jarak tempuhnya menjadi lebih jauh dibandingkan droplet yang seharusnya gitu. Oke, Dokter. Berarti itu kalau kita ibaratkan jadi seperti kalau kita duduk di pantai atau di dekat air terjun, itu kan ada udara yang berisi kayak air gitu, Dok ya. Benar, Dok ya? Iya, seperti itu. Jadi dia bentuknya droplet tapi dia jarak tempuhnya jauh. Karena dia ada udara angin, tadi yang membawa dia bisa dia lebih jauh, Dok ya. Oke, Dokter. Sebenarnya kita menyedihkan, Dok ya, kalau lihat APD ke masalah APD untuk tim medis ya. Dalam beberapa pekan terakhir kita banyak dengar bahwa dokter-dokter yang tumbang, bahkan yang meninggal itu dari senior-senior kita, guru-guru besar kita, profesor-profesor kita. Itu semua kan banyak terjadi karena mungkin APD kurang lah ya.
Karena masyarakat sekarang cenderung panic buying, dia nyetok masker lah, sampai ke pakaian hazmat mereka beli juga. Padahal itu kan kita guna untuk di lapangan menghadapi pasien-pasien yang positif secara langsung, Dok ya. Nah itu seharusnya menjadi pertimbangan masyarakat, karena mengingat sejujurnya jumlah dokter dengan jumlah masyarakat kita sudah memang jauh berbeda. Jauh banget, Dokter. Timpang sekali. Tambah lagi tenaga medis sekarang, dokter-dokter spesialis itu jauh lebih sedikit daripada dokter umum. Benar. Dokter umum saja sudah kurang, dokter spesialis itu lebih lagi kurang. Dan ketika ini, ibaratnya mereka ini adalah permatanya kita nih. Mereka kalau jadi korban, kita mau ngadu ke siapa? Karena mereka nih, kalau dibilang kalau mau dijaga ibarat intan permata, kita jaga nih intan permata kita. Dan dokter berkurang, perawat dia juga nggak banyak. Jadi sebenarnya pemakaian APD itu bukan hanya untuk proteksi, tapi juga melindungi jumlah tenaga medis kita yang memang nggak banyak. Benar. Gitu. Jadi alat pelindung diri itu kan secara terminologi artinya kelengkapan yang wajib digunakan oleh seorang pekerja untuk melindungi dirinya dan orang di sekitarnya didasarkan pada berat dan resikonya pekerjaan. Berat dan risikonya pekerjaan. Jadi ya. tidak semua alat pelindung diri dipakai oleh semua kalangan. Semua kita lihat lagi resikonya bagaimana. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi level ini kita pakai apa, level berikutnya kita pakai apa, tergantung dari resikonya. Oke, Dok. Ya, untuk masalah medis kita ada level-level tertentu, Dok ya. Ya, Penggunaan benar. level ini pada saat apa sih? Level Ya, ini benar. 2, 3, kalau nggak salah ada 3 level, Dok ya. Jadi untuk tenaga medis kita itu ada level-level tersendiri, Dok ya. Kapan kita pakai masker doang, pakai N95 atau pakai hazmat itu kapan, Dokter? Oke. Jadi yang kita banyak gunakan sekarang itu kan yang udah digambar lucu-lucu tuh, Dok. Jadi di situ kita bisa lihat di level 1 itu apa aja, di level 2 apa aja. Jadi di level 1 itu yang digunakan adalah penutup kepala, terus kemudian masker, kemudian sarung tangan disposable, baju jaga nih kayak kita nih, sama sepatu yang alas kaki yang kalau digunakan itu water resistant. Tidak menyerap air, Tidak menyerap ya. air. Ya. Begitu. Nah ini dipakai ada lapangan yang triase, kemudian poli umum. Poli umum, ya. Mengingat kita masih bisa melakukan social distancing, terus kemudian ya kan kalau triase kita kan bertanya sama pasiennya apakah kita mau memisahkan nih pasien nih IGD bedah atau IGD non bedah, begitu. Nah sekarang triase kita berubah ya. Triase kita ya bukan bedah non bedah. Jadi Kita arahkan dengan gangguan pernapasan dan tidak gangguan pernapasan. Oke, masih belajar banyak kita mengenai pandemi ini. Kita selalu berimprove ya setiap waktu, Dok ya. Jadi itu APD level 1 itu tadi tutup kepala, masker surgical, set baju jaga, kemudian alas kaki waterproof, Sarung tangan juga. sarung tangan, ya sarung tangan. Kemudian itu digunakan di triase dan poli umum. Benar sekali, Dok. Terus level 2 nih, Dok. Oke, perbedaan level 1 dan level 2 itu ada pada apron. Jadi apron itu yang Baju panjang itu. ya yang tapi dia lengannya panjang, jadi kayak apron masak, bahannya disposable, kayak semi apa ya waterproof, terus kemudian lengannya panjang. Itu digunakan di triase COVID-19, kemudian ruang isolasi termasuk ruang isolasi ICU. Level 2 itu di mana sih, Dok, kita pakai dan apa aja itu, Dokter? Jadi level 2 itu perbedaannya dari level 1 adalah apron dan Google. Oke, berarti dia ada tambahan berupa apron dan Google, Dok ya. Jadi kalau level 1 kan ada tutup kepala, masker surgical, set baju jaga, handscoon, alas kaki anti air. Kemudian di level 2 itu ada Google sama apron. Jadi apronnya lengan panjang untuk mengurangi kontaminasi cairan. Oke. Nah, ini digunakan di triase COVID-19. Jadi pasien kalau di kita itu pasien masuk dulu ke ruangan dekontaminasi namanya. Di situ khusus untuk triase COVID-19. Jadi pasien tidak gabung sama pasien-pasien IGD lainnya. Sejak awal di depan triase sudah ditanya tujuan datang, keluhannya apa, sehingga kita bisa bekerja cepat tanpa mengkontaminasi pasien-pasien lain dengan keluhan yang lain. Karena pasien yang lain juga tetap banyak. Benar. Gitu. Kemudian
di level 2 ini digunakan untuk pemeriksaan imaging, jadi radiologi pasien curiga atau pasien suspek COVID-19. Jadi petugas radiologi itu menggunakan APD level 2. Level 2. Nah, kalau di kita di sini pasien-pasien yang datang dengan kecurigaan COVID-19, mereka tidak di ronsen gabung sama pasien lainnya. Jadi ada ruang ronsen khusus untuk mereka. Jadi petugas-petugas yang di sana itu memakai APD level 2. Jadi kita pilah-pilah nih pasiennya dok ya, jangan sampai pasien-pasien yang kita curigai COVID ini malah mengkontaminasi atau menularkan ke pasien lain pasien dok ya. lain yang belum tentu mereka baik-baik aja. Oke. Jadi daya tahan tubuh pasien sudah pasti, kalau daya tahan tubuh orang sakit sudah pasti berbeda dengan orang sehat. Benar. Jadi kita berusaha untuk memisahkan. Terus kemudian level 2 itu juga. Ya, level 2 apalagi dokter? Di mana lagi dok kita gunakan pada level 2 dokter? Level 2 juga kita gunakan untuk pembersihan alat-alat medis yang sudah kita gunakan di ruang dekontaminasi tadi, di ruang isolasi dan triase. Itu juga untuk perawat yang membersihkan itu pakai level 2. Terus kemudian juga untuk pengambilan spesimen itu juga pakai level 2. Pengambilan spesimen darah kita kan juga periksa lab tuh. Nah, itu nanti pakai level 2. Terus sudah level 2 ada level 3 nih dokter. Ini nih yang banyak orang awam pakai tidak pada tempatnya nih dok. Pakaian hazmat atau all-cover dok. Ya ini kapan sih dok kita pakai pakaian kayak gini, atau tiap hari kita pakai atau gimana dok? Oke, jadi hazmat itu tidak selalu dipakai dalam lingkup rumah sakit. Benar. Kita saja yang di rumah sakit tuh nggak pakai hazmat terus, apalagi ke supermarket itu ngapain? Jadi tujuan pemakaian hazmat itu adalah untuk mengurangi kontaminasi airborne pertama, karena terbukti bahwa influenza juga bisa melalui airborne dalam perputaran udara. Artinya untuk safety-nya tenaga medis, karena kan kita punya, setiap rumah sakit itu punya tekanannya, jadi tekanan negatif, tekanan positif. Nah kita kan nggak bisa memilih tuh kapan kita berada di ruangan tekanan negatif, kapan kita berada di ruangan tekanan positif. Artinya tenaga medis wajib menggunakan hazmat untuk proteksi dirinya ketika dia berpindah ruangan pada pasien-pasien positif. Oke. Dan level 3 ini kalau di kita ikuti protokol yang dibuat oleh WHO, itu dipakai pada saat intubasi. Terus kemudian pada saat tracheostomi, bronkoskopi, endoskopi gastrointestinal pada pasien dengan suspek atau pasien yang terkonfirmasi. Berarti pasien-pasien dengan kemungkinan aerosolnya tinggi dok ya? Aerosolnya tinggi. Gitu. Terus kemudian tindakan operasi dan otopsi pada pasien dengan suspek atau dia terkonfirmasi. Jadi tidak semua pasien gitu loh dok. Jadi kita sudah curiga atau dia terkonfirmasi, baru petugas medis menggunakan hazmat dan atau namanya coverall APD. Jadi dokter spesialis kita pakai hazmat itu pada pasien-pasien yang kita curiga COVID atau dengan COVID dok ya. Terus kemudian untuk pengambilan spesimen saluran nafas untuk pemeriksaan tersangka. Jadi untuk di swab. Jadi kalau swab itu petugasnya harus pakai pakaian karena hazmat. pasiennya kan kita harus deket-deket, nggak mungkin kita jauh-jauh ngambil spesimennya kan nggak. Benar. Kita deket sama dia gitu. Kita di bawah 1 meter dengan pasien dok ya. Benar. Jadi kalau untuk itu APD-nya adalah hazmat, tetap pakai Google, kemudian pakai N95, kemudian handscoon, jumpsuit coverall-nya sama pakai boots. Kayak boots juga Dan dok ya. ada tata cara buka dan pasangnya. Harus baik dan benar Baik dok ya. dan benar. Percuma kita pakai tapi ngelepas ini salah, itu percuma dok ya. Cuma. Oke dok. Ini juga ada dok gambar kita banyak ibu-ibu yang belanja pakai baju di atas hazmat. Mungkin ini level 10 dok. Oh ini. Iya ya, boleh lihat ditampilkan nanti. Ini bajunya mahal dan juga jadi dok dari semua yang kita jelaskan mulai dari cara penularan ya, APD gunakan pakai apa, bagaimana, tepatnya kapan. Jadi kesimpulan yang kita sarankan atau yang harus dilakukan masyarakat itu apa sih dok untuk melindungi diri mereka dok? Jadi kalau kita kan memang masih belajar banyak ya mengenai apa yang harus kita lakukan untuk proteksi diri kita sendiri dan masyarakat luas. Jadi kita harus banyak membaca sebenarnya. Dari yang kita baca, cuci tangan masyarakat sudah yakin nggak cuci tangannya itu benar? Benar, Oke, itu pertama. Terus kemudian
setelah cuci tangan nggak pegang apa-apa terus pegang muka, itu sudah yakin apa belum. Kemudian social distancing sudah dilakukan benar atau belum. Jangan nanti kan disuruh social distancing 14 hari, ternyata dalam hari ketiga atau keempat mereka jalan-jalan keluar, kumpul sama teman-teman, besok terus kemudian pulang, terus dia sudah menganggap bahwa full nih 14 hari, padahal ada selip-selip jalan-jalannya di tengah-tengah itu. Nah, apakah social distancing sudah dilakukan dengan benar atau belum? Harus disiplin dok ya. Harus disiplin sebenarnya. Kemudian pakai masker itu tadi. Jadi masih ada perdebatan mengenai pemakaian masker gitu dok. Nah, pemakaian masker ini kan sebenarnya yang bagus itu surgical mask karena tri-ply. Hanya saja terlalu berlebihan rasanya kalau semua orang masker ini, karena kondisinya mereka tidak di rumah sakit. Jadi CDC pernah bikin jurnal ilmiah pada tahun 2013 itu mengenai pemakaian masker homemade, masker katun yang bikin sendiri dok? Bikin sendiri itu yang di rumah-rumah. Nah, itu masker homemade itu dalam pencegahan influenza. Dia bikinnya tahun 2013 memang. Karena memang sebenarnya influenza itu penularannya paling besar melalui droplet. Droplet tadi dok. Kalaupun dia menjadi aerosol, itu ya karena hembusan nafasnya mungkin terlalu kuat, terus kemudian karena perputaran udaranya atau karena kerumunan yang terlalu banyak. Yang bikin akhirnya droplet ini menjadi droplet nuklei. Oh ya, yang dia bertahan di tempat itu karena halu lalang itu dok ya. Akhirnya dia menjadi sifatnya seperti aerosol begitu. Nah, jadi kita seharusnya mengajarkan masyarakat untuk memakai masker, cukup menggunakan masker kain gitu dok. Itu sudah sangat membantu dok itu ya. Sudah sangat membantu karena terbukti bahwa masker kain itu bisa menghalau droplet yang keluar dari nafas kita masing-masing. Nah, cuman kekurangannya masker kain karena dia berbahan serat, jadi mungkin dia akan lebih cepat basah dibandingkan masker surgical. Jadi masyarakat harus rutin mencuci. Mungkin kalau dia udah agak lembab-lembab dia harus cuci karena resiko jamur itu besar kalau dia pakai lembab-lembab. Jadi berarti untuk disiplin penggunaannya dok ya? Ya, harus disiplin penggunaan maskernya. Jadi mungkin nanti kita harus belajar lagi masker kain itu bisa dipakai berapa jam, kemudian dicuci atau diganti, lalu bagaimana penyimpanannya. Dan yang jelas masker kain sangat bermanfaat untuk mencegah droplet. Dan saran saya tuh semua orang seharusnya bisa menempatkan diri sebagai orang sakit aja. Artinya karena kan awalnya itu kampanyenya adalah pakai masker itu hanya orang sakit dan orang yang merawat orang sakit. Dalam keadaan seperti ini seharusnya semua orang wajib menempatkan dirinya sebagai orang sakit aja dulu. Artinya dia harus proteksi dirinya dengan masker untuk mencegah droplet dia tertular ke orang lain. Jadi dia bisa melindungi diri sendiri dan lingkungannya. Benar, jadi ya? dia bisa melindungi diri dia sendiri dan orang lain pun kalau pakai masker bisa melindungi dirinya dan orang di sekitarnya juga. Jadi kita saling menjaga sebenarnya pemakai masker. Baik lagi, berarti memang kita butuh masyarakat harus sadar sepenuhnya dok ya atas kondisi ini, tidak menganggap remeh. Kita udah banyak contoh nih dok ya. Kita udah banyak negara-negara yang terjangkit seperti Spanyol, itu Italia, karena masyarakatnya nggak mau nih dok, nggak mau nurut sama pemerintah. Dia minta social distancing, malah mereka kumpul-kumpul, ngadain acara, menganggap ini hal yang remeh. Dan satu lagi, masyarakat sering banget beranggapan, ini kalau masih muda nggak apa-apa sih dok, saya sehat kok, nggak bakal apa-apa. Malah banyak aja juga dok ya, pasien-pasien yang usia muda bahkan bisa kehilangan nyawa nih dok ya. Banyak banget tuh. Jadi anak muda sebenarnya yang paling berbahaya adalah dia carrier. Dibilang carrier mungkin dia asimptomatis, dia nggak ada gejala, tapi dia bisa menularkan kepada orang di sekitarnya. Yang jadi bahaya adalah ketika dia berkontak dengan orang satu rumah. Di dalam rumahnya ada ibu, bapak, adik-adiknya, bayi, balita, dia mungkin oke-oke aja, jadi dia kontak dengan seluruh keluarga. Begitu nanti keluarganya yang punya sistem imun kurang bagus mulai menimbulkan gejala, disitulah penyesalan yang paling besar sebenarnya. Ketika misalkan dia dia bisa bertahan, ternyata orang keluarganya yang nggak kuat menahan penularan, yang itu yang paling ditakutkan karena anak muda mobilitasnya tinggi. Benar. Dan dia asimptomatis, jadi dia menganggap dirinya sehat, dia kumpul-kumpul ketemu sama semua orang tidak masalah. Padahal sebenarnya penularan itu berasal dari yang muda-muda
Paling sering dok ya penularan Paling itu sering dari usia-usia muda ya, karena mereka asimptomatik yang dokter bilang tadi nggak ada gejala ya, gejala. Dan nggak ada mereka demam, lincah. iya mereka merasa sehat, tapi dia membawa penyakit buat keluarga di rumah. Jadi untuk masyarakat umum bisa menggunakan masker kain dok ya. Masker kain itu gimana sih dokter? Oke, masker kain itu masker yang satu set baju jaga ini loh dok, seperti ini. Kita masker kain nih. Nah terus di online shop itu ada beberapa yang bikin inovasi untuk supaya bariernya jadi lebih baik, jadi lebih banyak apa namanya pembatasnya, Pelindung gitu, dok, ya, bariernya jadi ya. dia mereka tuh bikin, nggak tahu ya efektivitasnya seperti apa, penelitiannya belum pernah ada baca. Jadi di sini itu mereka bikin lubang terus bisa masukin tisu gitu, jadi begitu saat dipakai mungkin nggak begitu lebih apa namanya ya, pori-porinya nggak begitu besar jadinya, jadi proteksi untuk debu dan Lebih bisa menyerap gitu dok dropletnya ya. lebih bisa menyerap. Untuk droplet. Cuman mungkin memang karena dia berbahan dasar katun, jadi harus rutin dicuci, jadi harus disiplin. Intinya adalah disiplin. Nggak Cuci bisa tangan dipakai seminggu satu gitu, nggak mungkin bisa. dok ya. Nanti dia malah justru menularkan penyakit yang baru buat kita. Jadi intinya adalah disiplin. Disiplin dalam social distancing, disiplin dalam mencuci tangan, disiplin dalam menggunakan masker untuk mencegah penularan dari dropletnya tadi gitu. Jadi nggak apa-apa pakai ini. Ini kan satu set baju jaganya Dr. Ricky nih, Heng. Warnanya Oke, sama. saya tuh. pakai ini dok nanti. Oke, jadi begitu Dokter Ricky. Jadi kita bisa menggunakan masker kain pada saat-saat kita harus keluar rumah, berada dalam kerumunan. Karena CDC pun pernah mengeluarkan yang tadi saya bilang, tahun 2013 penelitian tentang influenza, mereka mengeluarkan bahwa boleh memakai masker kain untuk mencegah droplet daripada tidak ada proteksi sama sekali sebenarnya. Cuman masker kain efektif dalam menjadi barrier untuk droplet. Oke, Gitu. Nah, jadi memang masyarakat butuh perlindungan untuk APD dok ya, seperti Iya, masker ya. Berarti ini udah sangat efektif untuk masyarakat umum ya dok ya, Untuk daripada mencegah tidak ada droplet. ya, untuk pencegahan droplet. Lagi untuk para sahabat sehat itu udah sejauh ini udah perbaikan ya, udah kita jelaskan semuanya agar bisa bermanfaat bagi teman-teman sehat di rumah. Berbagi informasi ini kepada teman, sahabat, saudara, teman kerja ya. Semakin tahu yang baik dan benar itu bisa mencegah penularan dari COVID-19. Kita menghadapi masalah ini bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama dengan kerjasama. Ya, itu aja dok ya. Ya, dari kami itu aja untuk supaya masyarakat lebih disiplin dalam melakukan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Baiklah, ini sudah sejauh ini pembahasan kita hari ini dok ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sehat di luar sana. Jangan lupa share ke teman, ke saudara, adik, kakak, rekan kerja agar bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita dok ya. Saran dari kami untuk bisa tetap disiplin dalam menerapkan social distancing, cuci tangan yang rutin, dan menggunakan masker pada saat keluar rumah. Dan pesan terakhir dari kita dokter, please stay at home.